Mas, jenengan orderan fiktif ambulan ya? Pak, Bapak udah ketemu Yuninya, Pak? Masnya di mana? Masnya Dipermainkan ini gimana maksudnya? Yo, Bukan urusan kami. Kita dari damkar. Ayo jenengan kalau nganu berurusan dengan nganu ya, Jangan melibatkan kami. melibatkan kami. Ayo. Ayo. Perintah siapa? Ketemu langsung sama saya. Nah, gimana teman-teman semuanya gitu loh. Cuplikan yang saya tayangkan di awal gitu loh. Sangat disayangkan gitu loh. Mulai dari pemadam kebakaran, ambulan, habis itu sedot WC, habis itu belum lagi truk pengantar barang, belum lagi pemadam kebakaran, pokoknya gila bener gitu loh ya. Apakah kasus ini kasus yang baru yang harus kita bahas berulang kali? Tidak. Ini adalah kasus yang lama. Ya, saya masih ingat dulu sempat viral juga di salah satu akun X, yaitu pinjol PS Rakyat gitu loh, yang mana waktu itu yang diduga dari salah satu platform pinjol legal, yaitu Ada Kami, yang melakukan orderan fiktif yang sampai korbannya itu nekat mengakhiri hidup gitu loh. Dan akhirnya OJK turun tangan waktu itu, tapi sayangnya turun tangan OJK itu tidak lengkap. Ya, sehingga dikonfirmasi ulang lagi bahwasannya setelah dilakukan investigasi, oh itu bukan dari pihak Ada Kaminya, itu keputusan yang tepat. Nah, saya nggak bahas Ada Kaminya teman-teman. Saya bahas kasus demi kasus yang seperti ini, bukan hal yang baru, tapi sangat disayangkan. OJK ini sebenarnya bekerja atau tidak gitu. Ini kasus kenapa selalu berulang kali terjadi? Pertama, lemahnya pengawasan OJK. Dua, lalainya OJK terhadap pelanggaran peraturan. Tiga, rendahnya atau ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh OJK. Makanya kasus-kasus seperti ini selalu terulang. Saya sangat sayang banget gitu loh. Percuma OJK diberikan penyidik terbaik oleh Bareskrim Polri, dapat penghargaan sebagai penyidik terbaik. Kasus ini yang sudah bertahun-tahun, ini seakan-akan kasus dirawat. Ya, sekelas ambulan itu nggak bisa kita permainkan. Pemadam kebakaran itu nggak bisa ini dijadikan bahan permainan. Tapi ini dijadikan bahan olok-olokan untuk menakut-nakuti si konsumen. Apalah daya nanti kalau seandainya sopir ambulan terbawa oleh suasana dan akhirnya ada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan darurat, tapi sopir ambulannya sudah berasumsi bahwa ini dilakukan oleh debt collector pinjol. Gimana? Dampaknya akan sangat besar. Begitu juga dengan pemadam kebakaran. Ini nggak bisa diolok-olokkan. Ya, ini OJK harus mengambil langkah yang lebih tegas. Kalau OJK tidak bisa, minta bantuan kepada pihak kepolisian. Tapi usutnya sampai tuntas, sampai ditemukan pelakunya. Bukan hanya semata ketika kasusnya viral, OJK masuk komprehensi fair, kasusnya mereda, komprehensi fair selesai, masalahnya tidak tertangani. Ya, saya hari ini teman-teman, saya tidak menyalahkan pinjol lagi. Kenapa saya tidak menyalahkan pinjol? Yang saya salahkan adalah otoritas jasa keuangan. Kenapa seperti ini dalam pengawasan? Kenapa OJK tidak tegas dalam pengawasan? Kenapa OJK hanya membiarkan hal ini terjadi berulang-ulang kali? Itu yang sangat saya sayangkan. Gitu. OJK ini bukan perkara untuk mencari soal orang-orang yang mempermainkan soal ambulan atau damkar. Orang yang mempermainkan soal logo OJK saja dicomot. Itu nggak diusut tuntas sampai sekarang. Berapa banyak orang yang memanfaatkan logo OJK? Logo OJK, surat yang dikeluarkan OJK untuk penagihan. Surat yang dikeluarkan OJK untuk pemutihan. Surat yang dikeluarkan OJK untuk pelunasan. Macam-macam logo OJK ini dipalsukan. Yang terbaru, surat yang dikeluarkan OJK untuk logo para konsultan. Kenapa OJK diam? Wajar kan orang-orang melakukan hal seperti itu? Karena OJK-nya diam. OJK nggak berkutik. Jadi kita berasumsi OJK tahu tapi tidak mau tahu. Semua kesalahan ada pada OJK. Ya,
pengawasan, kelalaian, aturan tidak ditegakkan, sanksi yang terlalu ringan. Ya, saya 7 tahun mau masuk ke 8 tahun. Belum ada saya lihat OJK benar-benar menjatuhkan sanksi keras terhadap pinjol-pinjol legal. Padahal kasus demi kasus hampir setiap hari kita perhatikan di lapangan masih selalu berulang. Ya, saya masih ingat teroran yang awal-awal terjadi waktu 2019. Seorang sopir taksi yang nekat mengakhiri hidup gara-gara teroran pinjaman online. Ini nggak diusut tuntas. Ya, padahal OJK mempunyai semuanya. Tim-tim mereka lengkap kok. Ya kan? Di mana OJK selama ini? Kenapa OJK hanya diam? Bukankah OJK yang awalnya mengeluarkan izin pinjol? 2016 OJK yang mengeluarkan izin pinjol. OJK yang melegalkan pinjol ini. Bukankah OJK juga yang menghimbau masyarakat untuk menggunakan selalu pinjol yang legal? Ya, hari ini kasus seperti ini, apakah OJK akan berasumsi juga ini dilakukan oleh yang ilegal? Ya, dilakukan oleh yang ilegal. Salah OJK. Justru ini dilakukan oleh pindar yang resmi. Ya, makanya OJK itu bekerja sampai ke lapangan. Tinjau, aturan OJK nggak jalan sama sekali. Makanya begitu gampang orang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini. Aturan mana yang tidak jalan? OJK fokus di COJK aja. Tidak jalan sama sekali. Satu orang cuma boleh minjam 3 aplikasi. Tengok di lapangan. Satu orang minjam berapa? 5, 6, 7, sampai 10. Ya. Kalau OJK benar-benar menegakkan aturan ini, jasa konsultan nggak akan bisa membobol aplikasi legal. Ya, karena ada batasan. Oke, joki-joki pinjol tidak akan bisa membobol pinjol yang legal, pindar-pindar yang resmi. Oke, di dalam COJK juga ada aturan penagihan. Kalau aturannya tegas dan keras, debt collector tidak mau bertindak semena-mena. Pasti mereka mengikuti aturan dan SOP yang berlaku. Tapi sayang demi sayang, aturan itu tidak berjalan. Aturan itu cuma tertuang di atas kertas, tapi prakteknya tidak diawasi. Ya, OJK selalu beranggapan setelah terbitnya aturan, seakan-akan semua pindar resmi mereka telah tunduk dan patuh pada aturan. Sementara di lapangan tidak ada. Ya, OJK hanya percaya soal datanya. OJK tidak peduli dengan faktanya. Kalau datanya sudah bagus, OJK bilangin bagus. Walaupun faktanya hancur sehancur-hancurnya. Walaupun faktanya tidak satu pun aturan itu yang diikuti. Boleh tinjau ke lapangan. Turun ke lapangan. Kalau OJK hanya melakukan literasi Zoom PS Zoom, kampus PS kampus, tapi yang ditinjau tidak merata ke masyarakat, no, percuma semuanya. Omong kosong. Ya, dan kasus seperti ini, kalau OJK tidak intervensi segera, menemukan pelakunya, kasus ini akan terulang selalu. Karena dia tahu. Ya, lakukan aja. Tidak akan ada orang, pihak berwajib, OJK dan segala macam menemukan pelakunya. Tapi kalau ini diusut tuntas, sampai ditemukan pelakunya, akan ada efek jerah. Ya, bahkan sampai pelakunya dipenjarakan. Ini kan kurang ajar. Ini layanan publik loh, yang sangat dibutuhkan. Ambulan itu sangat dibutuhkan. Pertolongan pertama. Damkar juga seperti itu. Sangat dibutuhkan. Pertolongan pertama. Apa yang dilakukan oleh pinjol? Debt collectornya melakukan apa? Orderan fiktif. Ada korban. Ada kebakaran. Macam-macam. Ya. Dalam beberapa bulan ini aja, sudah berapa kasus yang viral tentang orderan seperti ini. Banyak kasus yang viral. Makanya saya berharap buat teman-teman semuanya yang menonton video ini, tolong isi di dalam kolom komentar. Ketik di dalam kolom komentar. OJK tolong usut tuntas. Kalau enggak, OJK tolong hapus video. Itu yang terbaik gitu. Karena aturan tidak jalan sama sekali, makanya tindakan-tindakan itu selalu dipakai oleh debt collector karena tidak ada yang mereka takuti.
Debt collector itu tidak peduli, nggak ada yang mereka takuti. Sanksi apa yang mau dia kenakan, nggak ada. Makanya sesuka hatilah mereka menerapkan hal-hal seperti itu. Ya, paham buat teman-teman semuanya? Saya cuma menyampaikan di dalam video ini. Saya suarakan di dalam video ini. Saya berharap ya akan ada satu momen nanti saya bisa duduk bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia untuk membahas kejahatan-kejahatan pinjaman online yang terjadi di tengah masyarakat. Setuju teman-teman semuanya? Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir dan mensupport channel. Sebelum saya akhiri buat teman-teman semuanya, nanti kalau Anda kebingungan untuk konsultasi kemana, untuk bercerita kemana, untuk mencari petunjuk kemana, di sini di layar ini sudah ada nomor admin saya teman-teman semuanya. Nanti Anda bisa hubungi, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan saya, atau Anda pengen bergabung di grup SHMB juga boleh, supaya Anda bisa memulihkan mental Anda teman-teman semuanya gitu loh. Atau Anda juga bisa bergabung menjadi membership di channel ini dan langsung Anda mengambil nomor pribadi saya dan hubungi saya supaya teman-teman tidak salah langkah, tidak salah arah. Insya Allah saya akan senantiasa untuk memberikan jalan-jalan yang tepat, apa hal-hal yang harus Anda lakukan buat ke depannya. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak Anda telah hadir di sini, mensupport dan selalu mendukung channel Solusi Utang. Jadi sekian dulu dari saya, Midi Bro nih. Wassalam.